Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Perawat Sini yang bertugas pada pagi hari ini. Seperti janji kita kemarin, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang discharge planning diare. Sebelumnya bisa sebutkan dulu nama dan tanggal lahir anak panjenengan Pak. Anak Andi, Umurnya, umurnya 2 tahun. tanggal lahirnya Pak. Tanggal lahirnya 2019, bulan April tanggal 9. Ya. Ngomong-ngomong anaknya di mana ya Pak? Istirahat ya Pak? Iya, masih Nanti tidur. oh ya udah kalau begitu saya langsung memberikan pendidikan kesehatan pada panjenengan saja. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang discharge planning diare, ada definisi, penyebab, lalu tanda gejala, dan ada juga komplikasi ya Pak. Nanti kira-kira waktunya saya memberikan 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya mulai ya Pak. Yang pertama ada definisi Pak. Definisi sendiri, apa Bapak sudah mengerti tentang diare? Belum ya, saya jelaskan ya Pak. Ini diare itu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya Pak. Biasanya itu 3 hari, maksudnya 3 kali sehari atau lebih. Biasanya disertai juga perubahan bentuk dan konsistensi feses tersebut. Biasanya bentuknya encer seperti itu Pak. Lalu selanjutnya ada penyebab Pak. Yang pertama bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang berada di dalam tubuh. Lalu yang kedua ada malabsorpsi. Yang ketiga ada keracunan bahan kimia atau racun yang terkandung dalam makanan. Jadi makanan yang basi atau yang beracun itu bisa menyebabkan diare ya Pak. Iya. Yang keempat ada alergi makanan contohnya. Dan yang terakhir ada imunodefisiensi, yaitu kekebalan tubuh yang menurun. Jadi anaknya itu diare disebabkan oleh kekebalan tubuh yang menurun Pak. Selanjutnya ada gejala Pak. Biasanya ini ditandai beberapa hal ya Pak kalau diare itu. Yang pertama ada feses lembek dan cair, lalu nyeri dan kram perut bagian abdomen si anak, lalu si anak juga merasakan mual dan muntah, lalu ada nyeri kepala juga Pak, bisa dilihat ini, juga ada kehilangan nafsu makan, lalu si anak bisa merasa haus terus menerus, dan di feses itu ada sedikit darah Pak. Selanjutnya ada komplikasi Pak. Komplikasi ini yang pertama ada dehidrasi ringan hingga berat ya Pak. Berarti si anak itu merasa haus terus gitu loh Pak. Lalu selanjutnya ada sepsis, infeksi yang berat bisa menyebar ke organ lain ya Pak. Yang ketiga ada malnutrisi. Biasanya ini terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun. Jadi anak Bapak kan usianya 2 tahun. Jadi ini juga bisa termasuk ya Pak. Ini juga dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh si anak Pak. Selanjutnya ada, ini bisa dilihat ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare Pak. Yang kelima ada kulit di sekitar mengalami iritasi karena pH tinja yang terlalu asam. Selanjutnya ada pencegahan diare pada anak. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui tentang pencegahan diare Pak? Belum ya Pak? Baik, saya jelaskan ya Pak. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air minum lalu air bersih seperti itu Pak. Pastikan juga makanan yang dimakan si anak itu aman, tidak mengandung bahan-bahan yang kimia atau yang berbahaya ya Pak. Selanjutnya membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan Pak. Jadi kalau ada mau makan itu dibiasakan anaknya mencuci tangan agar tidak terkena bakteri setelah menyentuh tadi Pak. Selanjutnya juga memberikan ASI pada anak usia kurang dari 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh si anak ya Pak. Selanjutnya ada memberikan makanan yang bergizi dan bermanfaat Pak, bergizi. Jadi makanan yang sehat itu juga dapat membantu untuk atau mencegah terjadinya diare. Selanjutnya memberikan vaksin rotavirus pada si anak. Nah, ini ada makanan-makanan yang baik untuk anak yang mengalami diare Pak. Saat mengalami diare itu ada yang baik itu ada makan yang lembut-lembut ya Pak. Contohnya nasi,
yang lembut, terus bubur atau roti seperti itu. Lalu ada daging sapi, bisa dilihat ini daging sapi, daging ayam, ikan yang dimasak hingga matang ya Pak, jadi harus dimasak sampai matang. Selanjutnya ada sayuran yang dimasak seperti wortel, jamur, lalu buncis seperti itu ya Pak. Lalu juga selanjutnya ada telur matang atau sup Pak, itu bisa diberikan. Tapi jika anak masih menyusu, ia tetap harus diberikan ASI ya Pak, jadi tidak boleh diberikan makanan-makanan tersebut kalau masih menyusui ya Pak. Lalu untuk anak yang sudah bisa mengonsumsi MPASI di atas usia 6 bulan itu, ia bisa diberikan air putih Pak, dan minuman yang mengandung elektrolit, misalnya air kelapa, untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya Pak. Nah ini ada tanda-tanda anak dehidrasi Pak, bisa dilihat. Pertama, dehidrasi berat ya Pak, itu ada letargis atau tidak sadar Pak. Yang kedua, ada matanya terlihat cekung, lalu cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Kalau dicubit perutnya itu kembalinya sangat lama gitu Pak maksudnya. Lalu tidak bisa minum atau malas minum. Lalu untuk dehidrasi ringan, bisa dilihat ini gelisah atau rewel. Lalu juga haus dan minum dengan lahap nih Pak, minumnya maksudnya banyak gitu Pak. Selanjutnya mata juga terlihat cekung, cubitan kulit perut juga kembalinya lambat Pak. Lalu ada pemberian Oralit. Untuk mencegah dehidrasi, anak bisa diberikan Oralit nih Pak. Oralit bermanfaat untuk meredakan dehidrasi, terutama pada saat diare. Dosis dan aturan minum Oralit ada beberapa Pak. Yaitu ada anak umur 0-1 tahun, itu 1,5 gelas pada 3 jam pertama, kemudian setengah gelas pada tiap kali diare ya Pak. Yang kedua, untuk anak usia 1-5 tahun itu 3 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 1 gelas tiap kali diare Pak. Lalu yang ketiga, anak umur 5-12 tahun itu 6 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 1,5 gelas pada setiap diare Pak. Lalu di atas umur 12 tahun itu biasanya 12 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas tiap kali diare Pak. Lalu ada obat dan efek samping. Oralit tersebut efek sampingnya perut menjadi kembung, nyeri pada abdomen, lalu hipernatremia itu tidak, maksudnya kalau kembung itu karena kebanyakan minum tadi Pak. Lalu untuk loperamid, efek sampingnya itu pusing, sembelit, kelelahan dan mual. Lalu untuk zinc, dosis obat zinc itu 1 tablet itu 20 mg ya Pak. Cara pemberian obat zinc itu yang pertama, pastikan semua anak yang menderita diare itu obat zinc diminum selama 10 hari berturut-turut ya Pak. Jadi 10 hari berturut-turut. Lalu larutkan tablet dalam 1 sendok minum atau ASI. Bila anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian obat zinc, ulangi pemberian dengan cara potong lebih kecil obat tersebut lalu dilarutkan. Selanjutnya, bila anak mengalami dehidrasi berat dan memerlukan cairan infus, tetap diberikan obat zinc segera setelah anak bisa minum atau makan ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah melakukan pendidikan kesehatan sesuai janji kita kemarin. Terima kasih kerjasamanya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Berarti si anak itu harus dijaga pola makannya? Iya, pola makan. Lalu kalau dehidrasi, kalau diare dan dehidrasi itu diberikan minum. Makan yang lembut-lembut itu ya Pak. Oh, iya. Paham ya Pak? Baik, terima kasih kerjasamanya. Kalau begitu, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.